saat bermusyawarah. Lalu peserta didik mengamati video teknik melempar dan menangkap bola. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru mengenai cara melempar dan menangkap bola. Pada tahap organisasi, peserta didik menerima arahan dan petunjuk untuk melengkapi LKPD. Pada tahap membimbing, peserta didik mengerjakan LKPD dengan bimbingan guru, lalu peserta didik dan guru melakukan diskusi untuk mencari solusi dan kendala saat mengerjakan LKPD. Pada tahap menggabungkan dan menyajikan hasil karya, peserta didik menyajikan informasi pembuatan benda dengan bahan kayu dan dalam bentuk cerita bergambar. Peserta didik juga menyajikan pengalaman bermusyawarah dalam bentuk kalimat. Pada saat tahap menganalisis, peserta didik presentasi hasil kerjanya, kemudian peserta didik yang lain menanggapi. Peserta didik juga menunjukkan teknik melempar dan menangkap bola dalam bentuk video yang dikirim melalui WhatsApp. Lalu guru menanyakan pemahaman materi yang telah dipelajari. Lalu kegiatan penutup seperti biasa, guru menyimpulkan materi, lalu peserta didik dan guru membuat kesepakatan untuk waktu penyelesaian tugas, lalu peserta didik mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form, lalu guru memandu pelaksanaan refleksi pembelajaran dan diakhiri dengan doa. Untuk penilaiannya ada penilaian sikap melalui jurnal, pengetahuan tes tertulis, keterampilan ada 2, membuat cerita bergambar tentang proses pembuatan benda terbuat dari kayu dan mempraktekkan kegiatan melempar dan menangkap bola. Berikut ini jurnalnya. Untuk sikap, lalu penilaian membuat cerita bergambar, dan untuk teknik mempraktekkan melempar dan menangkap bola. Nah, sampai di sini Ibu. Oke, terima kasih Bu Mugi. Bu Mugi tabelnya bisa di minimize aja. Tabelnya bisa ditarik, kan nggak ada nama-namanya ya? Iya. Jadikan contoh, jadikan sampel aja, ditarik bikin 5 kolom aja ya. Jadi nggak terlalu banyak tidak terlalu banyak halaman lembarnya ya. Terima kasih Bu Mugi. Untuk yang kedua, bahan ajar. Berikut bahan ajar yang saya tampilkan ada 3 muatan pembelajaran, yaitu yang pertama tentang bahasa Indonesia, ada mengamati gambar, membaca teks narasi, langkah-langkah pembuatan cerita bergambar. Lalu di PPKN ada video tentang musyawarah, lalu ada teks narasi tentang musyawarah, tentang manfaat musyawarah, apa yang harus dijaga saat musyawarah. Lalu di PJOK ada video juga tentang melempar dan menangkap bola, ada narasinya juga. Ini. Lalu ini media pembelajarannya. Yang pertama judul, terus mengucapkan salam,
berdoa, mengecek kehadiran siswa, menyanyikan lagu wajib nasional, lalu tujuan pembelajaran, mengamati gambar, lalu tanya jawab, teks bacaan, lalu bagaimana cara membuat cerita bergambar, lalu arahan untuk menyaksikan video tentang musyawarah, tanya jawab kembali, dan penjelasan tentang manfaat musyawarah, dan sikap yang harus dijaga saat musyawarah. Lalu peserta didik diarahkan untuk menulis cerita pengalaman dalam bermusyawarah. Lalu video tentang melempar dan menangkap bola, penjelasan tentang teknik melempar bola dan teknik menangkap bola, lalu arahan untuk mengerjakan LKPD, kesimpulan dan refleksi, dan evaluasi, dan diakhiri dengan salam. Dari PowerPoint tadi saya masukkan ke dalam media pembelajaran ini. Untuk LKPD-nya, ada LKPD untuk bahasa Indonesia, lalu untuk PPKN, dan terakhir untuk PJOK. Dan yang terakhir, evaluasi masih dalam tahap proses untuk pengetikan. Berikut ini soalnya, tinggal menuangkan di soal evaluasi. Demikian rancangan pembelajaran kedua yang saya susun. Terima kasih Bu Mugi. Silakan Bu Mugi kalau mau off cam nggak apa-apa. Sehat selalu. Terima kasih. Sami-sami. Mangga Pak Fakih. Atau mau yang Pak Teguh lagi, silakan. Selamat datang Pak Teguh. Mudah-mudahan sudah dicas laptopnya. Mangga Pak Teguh. Pak Teguh mah tinggal memandu, saya kan belum presentasi. Enggak. Mangga. Mau Pak Teguh mau di ujung nanti ke terakhir nggak apa-apa. Ya, Pak Fakih ya, silakan. Ya, mangga.
Bawah Pak, bawah dulu. Tadi kesepakatannya bawah, habis Bu Mugi, langsung Bu siapa tadi ya? Lupa Saya, saya. Pak. Devi. Ya, Evi. Jadi kelas rendah dulu Pak Teguh ya. insya Allah, Pak. Baik, terima kasih Pak Teguh, Ibu. Tapi mohon maaf Ibu, untuk bahan ajar sama evaluasinya belum selesai Ibu. Baru dalam Nggak proses. apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, yang penting jam 7 malam ya sudah Iya. dihafal. Atau mau jam 5 karena kemarin udah libur. Diusahakan siap Jam Ibu. 7. Jam 7 7 aja ya. Ya, Mohon biar tenang ya. Mangga. Baik, mohon izin share screen ya Ibu. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Oh, belum muncul ya Pak. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Sudah, di saya udah keluar, Pak. Sudah. Belum, di saya juga belum. Belum ada. Belum ada. Coba Bu F, punten itunya di close dulu kalau yang ini. Di minimize dulu, minimize close. Baik. Jaringan biasanya ya. Saya coba lagi, Bu ya. Sudah muncul Bapak? Baik. Iya Pak, siap. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan RPP yang sudah saya buat. Untuk siklus yang kedua adalah temanya masih sama, tema kedua, subtema ketiga, gemar menggambar, pembelajaran ketiga, alokasi waktunya 6 kali 35 menit. Kemudian di sini identitas sekolah, SDN RRI Cisala, kelas 1 semester 1, tema 2, subtema 3, muatan terpadunya, matematika, SBDP, dan bahasa Indonesia, pembelajaran ketiga, alokasi waktu 6 kali 35 menit. Kemudian untuk matematika, KD 3.6, mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Kemudian IPK-nya ada 3.6.1, memilih benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, dan kubus. Kemudian 3.6.2, menyimpulkan benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, atau kubus. Kemudian KD keterampilannya, mengklasifikasi bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Kemudian IPK-nya Mas, Iya Ibu. 4. Enggak, maaf. 4.6.1 mengkategorikan benda-benda konkret berdasarkan bentuk bangun ruang. Oh iya, ini masih pakai C ya.
Bapak Ibu nanti saya perbaiki lagi. Kemudian 4.6.2 menyimpulkan benda-benda konkret berdasarkan bentuk bangun ruang. Kemudian untuk bahasa Indonesia 3.5 mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana. Kemudian IPK-nya 3.5.1 menemukan gambar tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan. Kemudian IPK kedua 3.5.2 menyimpulkan gambar tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan. Kemudian 4.5 menjelaskan dengan kosakata bahasa Indonesia dan pelafalan yang tepat cara memelihara kesehatan. IPK-nya 4.5.1 merumuskan tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dengan tepat. Kemudian SBDP-nya, KD-nya 3.1 memahami karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. IPK-nya 3.1.1 memerinci cara menggunakan alat dan bahan untuk membuat karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar. Kemudian menyusun langkah-langkah membuat karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar. Kemudian untuk keterampilannya 4.1 membuat karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. 4.1.1 IPK-nya membuat karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar. Kemudian 4.1.2 memproduksi karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 11 sesuai dengan IPK-nya. Yang pertama, peserta didik dapat memilih benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, atau kubus dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, atau kubus dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengkategorikan benda-benda konkret berdasarkan bentuk bangun ruang dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan cara menggunakan alat dan bahan membuat karya cetak 2 dimensi dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menemukan gambar tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dengan benar. Yang keenam, peserta didik dapat menyimpulkan gambar tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dengan benar. Kemudian yang ketujuh, peserta didik dapat merumuskan berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dengan benar. Yang kedelapan, peserta didik dapat memerinci cara menggunakan, ini yang SBDP, alat dan bahan untuk membuat karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar dengan benar. Yang kesembilan, peserta didik dapat menyusun langkah-langkah membuat karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar dengan benar. Yang ke-10, peserta didik dapat membuat karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar dengan benar. Yang ke-11, peserta didik dapat memproduksi karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar dengan benar. Kemudian kegiatan pendahuluan 15 menit, yaitu peserta didik bersama guru mengecek kesiapan untuk memulai pembelajaran melalui WhatsApp group. Kemudian guru menginformasikan bahwa pembelajaran akan menggunakan media Zoom. Yang ketiga, guru mengirim link untuk bergabung di Zoom melalui WhatsApp. Peserta didik mengisi link absensi harian pada Google Form. Kemudian guru memberikan salam dan menanyakan kabar peserta didik yang telah bergabung dalam Zoom meeting, masuk ke dalam peduli. Kemudian peserta didik bersama guru berdoa sebelum pembelajaran dimulai, masuk ke ranah religius. Peserta didik menyiapkan diri untuk belajar serta memeriksa kerapian diri dan bersikap disiplin dalam kegiatan pembelajaran, masuk ke dalam kedisiplinan. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa yang telah bergabung dalam Zoom.
Kemudian peserta didik bersama guru menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila, nasionalisme. Kemudian peserta didik bersama guru mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, masuk ke dalam persepsi. Kemudian peserta didik menyimak penyampaian materi dari guru yang akan dipelajari pada media PowerPoint, masuk ke dalam communication. Peserta didik menyimak penjelasan guru terkait tujuan pembelajaran pada media PowerPoint. Kemudian kegiatan inti 185 menit. Yang pertama adalah orientasi. Peserta didik mengamati dan menganalisis beberapa gambar yang berkait dengan bangun ruang dan karya 2 dimensi. Kemudian peserta didik diajak bertanya jawab mengenai gambar yang sudah mereka amati. Kemudian peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang bangun ruang dan karya 2 dimensi. Kemudian mengorganisasi, peserta didik menerima arahan untuk mengisi LKPD yang sudah diberikan. Kemudian membimbing, peserta didik dengan bimbingan guru memilih dan mengkategorikan benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Kemudian peserta didik dengan bimbingan guru memproduksi karya cetak 2 dimensi. Kemudian menganalisis, peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaannya, kemudian peserta didik yang lain menanggapi. Kemudian kegiatan penutup 10 menit, peserta didik menyimak dan membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Kemudian peserta didik bersama guru membuat kesepakatan alokasi penyelesaian waktunya, kemudian mengirimkannya melalui WhatsApp group. Peserta didik bersama guru melakukan evaluasi pembelajaran. Dan peserta didik mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form. Dan peserta didik melakukan refleksi kegiatan dan diberikan motivasi oleh guru. Kemudian kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah satu peserta didik. Kemudian untuk penilaiannya, penilaian sikap nanti dengan memakai jurnal, kemudian pengetahuan tertulis untuk keterampilannya, yaitu yang pertama mengkategorikan bangun ruang, merumuskan berbagai jenis olahraga, kemudian membuat karya seni cetak 2 dimensi. Kemudian instrumen evaluasinya, ini Ibu, jurnal perkembangan sikap spiritual, ada tanggal, nama siswa, bukti sikap dan catatan perilaku, kemudian jurnal perkembangan sikap sosial, kemudian penilaian kognitif. Mohon maaf ini belum saya ganti, masih yang pertama ya, nanti saya perbaiki lagi Ibu. Kemudian penilaian psikomotorik untuk matematika itu mengkategorikan bangun ruang, rubriknya ada 4 kategori, yaitu presentasi mengkategorikan bangun ruang, ada amat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Kemudian lembar penilaiannya, kemudian untuk SBDP-nya, rubrik penilaian membuat karya cetak 2 dimensi. Ada aspek mempersiapkan alat dan bahan untuk mencetak, ada 4 kategori juga, amat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Kemudian untuk rubrik penilaian bahasa Indonesia, kriterianya menceritakan gambar olahraga. Ada 4 kriteria, ada baik sekali, baik, cukup, dan perlu pendampingan. Nanti aja. Baik, ada 4 kriteria, kemudian bawahnya, mohon maaf Ibu, masih belum saya ganti, nanti saya perbaiki untuk rekap penilaian keterampilannya. Demikian Ibu untuk RPP yang telah
saya buat. Langsung ke bahan ajar atau bagaimana Ibu? Ini Ibu, FPP-nya. Langsung ke bahan ajar Ibu ya. Maaf saya dulu. Kemudian yang kedua, bahan ajarnya mohon maaf belum sampai ke ininya Ibu, baru sampai ke tujuan pembelajaran dan memasukkan kompetensi dasar serta indikator pencapaiannya, materi dan pendekatannya. Untuk kompetensi dasar 3.6 mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Indikator pencapaian kompetensinya memilih benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, dan kubus. Kemudian materinya adalah bangun ruang, pendekatannya saintifik, ceramah, dan tanya jawab. Kemudian 3.6.2 menyimpulkan benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, atau kubus. Materinya bangun ruang, pendekatannya saintifik, ceramah, tanya jawab. Kemudian 4.6 mengklasifikasi bangun ruang, mengkategorikan benda-benda konkret berdasarkan bentuk bangun ruang, materinya adalah bangun ruang, metodenya saintifik, ceramah, dan tanya jawab. Kemudian IPK 4.6.2 menyimpulkan benda-benda konkret berdasarkan bentuk bangun ruang, materinya adalah bangun ruang, pendekatan, metode, dan model pembelajarannya masih saintifik, ceramah, dan tanya jawab. Kemudian KD 3.5 mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana. Kemudian menemukan gambar tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan, materinya berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan. Metodenya saintifik, ceramah, dan tanya jawab. Kemudian 3.5 menyimpulkan gambar tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan, materinya berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan. Kemudian 4.5.1 merumuskan tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dengan tepat, materinya berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan, metodenya dengan saintifik, tanya jawab. Kemudian 3.1.1 memerinci cara menggunakan alat dan bahan untuk membuat karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar, materinya adalah cara menggunakan alat dan bahan untuk membuat karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar. Kemudian, ini maaf belum saya tulis, 3.1.2 menyusun langkah-langkah membuat karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar, materinya langkah-langkah membuat karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar. Kemudian 4.1 membuat karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. 4.1.1 membuat karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar, karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar, kemudian saintifik dan tanya jawab. 4.1.2 memproduksi karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar. Materinya adalah karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar. Terus kemudian materi ajarnya belum selesai Ibu.
Kemudian yang selanjutnya adalah tentang LKPD, media pembelajaran. Media pembelajarannya yang pertama adalah kelas 1 tema 2 kegemaranku, subtema 3 gemar menggambar. Tujuannya ada 11 Bapak Ibu. Kemudian ini masuk ke dalam kolom-kolomnya. Pembelajaran ketiga, materi matematikanya bangun ruang. Desainnya nanti dengan narasi deskripsi tentang bangun ruang, kemudian gambar tentang benda-benda bangun ruang, kemudian langkah penggunaannya, peserta didik mengamati gambar, kemudian peserta didik menganalisis gambar yang berkaitan dengan bangun ruang, kemudian peserta didik mengkategorikan benda-benda konkret berdasarkan bentuk bangun berdasarkan gambar yang ditampilkan pada PowerPoint. Kemudian untuk bahasa Indonesianya, pembelajaran ketiga materinya adalah berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan. Desainnya dengan narasi deskripsi berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dan gambar tentang berbagai jenis olahraga. Langkah penggunaannya, peserta didik mengamati gambar, peserta didik menganalisis gambar yang berkaitan dengan berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan yang ditampilkan pada PowerPoint. Kemudian peserta didik merumuskan tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan. Kemudian untuk SBDP-nya, SBDP pertemuan ketiga, materinya karya cetak 2 dimensi. Desainnya nanti gambar macam-macam alat yang bisa digunakan untuk membuat karya cetak 2 dimensi. Kemudian gambar contoh yang bisa dihasilkan dari karya cetak 2 dimensi. Peserta didik mengamati gambar yang ditampilkan pada PowerPoint. Kemudian peserta didik memproduksi karya cetak 2 dimensi. Kemudian media pembelajarannya saya rancang seperti ini, Ibu. Yang pertama adalah tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Kemudian yang kedua mengucapkan salam. Yang ketiga mari berdoa. Kemudian cek kehadiran. Dan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Dan ice breaking-nya tepuk semangat. Slide itu berganti, baru dia selesai efeknya. Kemudian tujuan pembelajaran. Kemudian ini untuk matematika dengan berbagai gambar bangun ruang. Kemudian selanjutnya adalah gambar tentang berbagai jenis olahraga. Kemudian yang ini adalah alat yang bisa digunakan untuk membuat karya cetak bagi 3 dimensi. Untuk PowerPoint-nya itu. Kemudian masuk ke LKPD. LKPD-nya ada identitas kelas 1, tema 2, subtema 2, pokok bahasan yang ketiga yaitu gemar menggambar. Dan tujuan pembelajarannya ada 11.
Kompetensi dasar matematika meliputi 3.6 mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Kemudian 4.6 kemudian untuk bahasa Indonesia bahasa Indonesia 3.5 mengenal kosakata dengan cara memelihara tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek berupa gambar, tulisan dan slogan sederhana, kemudian menjelaskan dengan kosakata bahasa Indonesia, kemudian berikutnya memahami karya ekspresi 80. dan 3 dimensi. Kemudian satu lagi membuat karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Kemudian untuk IPK-nya matematika 3.6.1 memilih benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok dan kubus. Kemudian 3.6.2 menyimpulkan benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok atau kubus. Kemudian 4.6.1 mengkategorikan benda-benda konkret berdasarkan bentuk bangun ruang. Kemudian 4.6.2 menyimpulkan benda-benda konkret berdasarkan bentuk bangun ruang. Kemudian bahasa Indonesia 3.5.1 menemukan gambar tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan. Kemudian 3.5.2 menyimpulkan gambar tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan. Kemudian 4.5.1 merumuskan tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dengan tepat. Kemudian SBDP merinci cara menggunakan alat dan bahan untuk membuat karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar. Kemudian 3.1.2 menyusun langkah-langkah membuat karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar. Kemudian 4.1.1 membuat karya cetak 2 dimensi dalam bentuk gambar. Kemudian petunjuk kerja, bacalah doa sebelum memulai kegiatan, perhatikan dan ikuti setiap langkah diingatan dalam LKPD ini. Kemudian lembar LKPD dikirim melalui foto WhatsApp. Kemudian tanyakan kepada guru melalui WhatsApp atau telepon jika mengalami kesulitan. Maaf, ini agak tertutup ke bawah. Kemudian alat dan bahan, buku siswa, cat air dan potongan buah belimbing atau pelepah pohon pisang, bisa juga dengan dedaunan. Kemudian smartphone, Android ataupun laptop. Kemudian langkah-langkah kegiatannya. Kegiatan yang pertama ini adalah untuk matematika. Setelah kalian mengamati berbagai gambar tentang bangun ruang, sekarang tuliskan benda-benda di sekitarmu sesuai dengan bentuknya. Maaf, saya rapikan kembali. Kegiatan kedua, sekarang simpulkan dan rumuskan tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan. Kemudian kegiatan yang ketiga untuk SBDP-nya, cobalah membuat berbagai bentuk
dari benda-benda yang ada di sekitarmu dengan cara mencetak. Buatlah pada kolom yang sudah tersedia. Dan yang terakhir adalah nilai para orang tua dan para guru kelas. Kemudian untuk alat evaluasinya, mohon maaf belum selesai Ibu, baru sampai di tujuan pembelajaran. Demikian Ibu yang bisa saya paparkan. Masih banyak kekurangannya Ibu, nanti akan saya perbaiki dan lengkapin lagi. Terima kasih Ibu. Sudah Ibu. Belum Pak, masih banyak ini Pak. Mudah-mudahan nanti bisa tepat waktu menguploadnya. Ya Pak, amin Pak. Iya Pak. Saya stop ya Pak ya. Oh, iya. Ya, mangga Ibu. Langsung. Oh iya. Saya tutup ya Pak ya. Pak. Makasih Pak Teguh. Oh, Bismillah ya Pak. Tapi saya kan sekarang yang siklus 2-nya di kelas 4, nanti siklus 3-nya baru balik lagi ke kelas 3-nya gitu Pak Teguh. Ya, Bapak ya kan? Berarti langsung aja ya. Siapa tahu teman-teman juga bisa sharing-sharing karena saya kan kemarin kan PJBL baru sekarang siklus 2 dan mungkin siklus 3 juga akan menggunakan metodenya PBL. Enggak, sekarang mah PBL siklus 2, cuma siklus 1 aja yang PJBL. Iya, boleh Pak. Sama-sama sharing ya. Oke, saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Sebentar, mana RPP-nya? Hadir. Aman. Masih banyak banget yang belum ini. Sebentar, belum itu ya, belum. Iya, sebentar. Enggak ada ya. Sebentar. Oh, pakai jangan jendela deh, pakai seluruh layar aja. Adanya di mana, Pak? Di Monas. Oke. Jangan lupa pisangnya, Pak Paki. Tenang, saya Sudah kirim ke pasar. ada ya? Belum ada ini ya. Oke. Siap, sekarang dari RPP dulu ya.
saya ngajarnya di SDN Kemiri Muka 2, yang siklus 2-nya di kelas 4, tema 2 selalu berhemat energi, subtema itu terdapat muatan terpadunya hanya ada 2, SBDP dan IPS. Untuk KD SBDP, KD 3.2, memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. KD 4-nya menampilkan tempo lambat, sedang, dan cepat melalui lagu. Untuk IPK-nya 3.2.1 memerinci tinggi rendah nada dari teks lagu Kering-kering Ada Sepeda. Yang keduanya menyimpulkan tinggi rendah nada dari teks lagu Kering-kering Ada Sepeda. Nah, untuk IPK keterampilannya menentukan notasi lagu Kering-kering Ada Sepeda sesuai dengan tinggi rendah nada. Dan yang keduanya menerapkan notasi lagu Kering-kering Ada Sepeda sesuai dengan tinggi rendah nada. Untuk untuk KD IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Untuk KD 4-nya menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Untuk KI pengetahuannya, yang pertama menganalisis karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi, dan yang keduanya menyimpulkan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, untuk indikator yang keterampilannya, yang pertama mengembangkan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang keduanya menyajikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Untuk tujuan pembelajarannya berarti ada 4. Yang pertama, maaf ya Bapak Ibu berisik karena lagi atapnya lagi dibetulin dulu, lagi direnovasi. Luar biasa ya, orang banyak uang. Lagi direnov atasnya, soalnya kan dari kemarin hujan mulu, takutnya ada yang bocor. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat memerinci tinggi rendah nada dari teks lagu Kering-kering Ada Sepeda dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan tinggi rendah nada dari teks lagu Kering-kering Ada Sepeda dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan notasi lagu Kering-kering Ada Sepeda sesuai dengan tinggi rendah nada dengan tepat. Dan yang keempat, siswa dapat menerapkan notasi lagu Kering-kering Ada Sepeda sesuai dengan tinggi rendah nada dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menganalisis karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi dengan tepat. Dan yang keenam, siswa dapat menyimpulkan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi dengan benar. Yang ketujuh, siswa dapat mengembangkan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi dengan benar. Dan yang kedelapan, siswa dapat menyajikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi dengan tepat. Nah, berikut kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, kita melakukan pembukaan dengan salam, berdoa itu melalui Google Meet. Kemudian menyanyikan lagu wajibnya. Menyanyikan lagu wajibnya Garuda Pancasila. Kemudian kegiatan apersepsi, baru guru menyampaikan tujuan pembelajarannya. Untuk modelnya itu langsung kegiatan inti, modelnya menggunakan PBL, orientasi. Yang pertama, guru memperkenalkan kepada siswa lagu Kering-kering Ada Sepedanya melalui video YouTube. Yang kedua, guru bersama siswa bertanya jawab mengenai mendengarkan lagunya.
Yang ketiga, siswa mencermati penjelasan guru tentang tempo dan tinggi rendah nada melalui PPT. Kemudian siswa disajikan sebuah gambar untuk diamati, yaitu gambar berbagai makanan yang terbuat dari singkong. Yang kelima, siswa diajak bertanya jawab mengenai gambar yang mereka amati. Kemudian guru menjelaskan materi memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok dan energi alternatifnya melalui PPT. Untuk yang mengorganisasi, guru membagikan LKPD kepada siswa melalui grup WhatsApp. Kemudian siswa menerima arahan dan petunjuk untuk mengisi LKPD yang sudah diberikan. Untuk tahap membimbing, siswa berlatih menyelesaikan LKPD yang berkaitan dengan materi hari ini. Kemudian siswa dan guru melakukan diskusi untuk mencari solusi dari kendala saat mengerjakan LKPD. Untuk mengembangkannya, siswa menganalisis cara memanfaatkan sumber daya alam singkong dan menuangkannya dalam bentuk peta pikiran sederhana pada LKPD. Kemudian siswa menyanyikan, setelah itu baru siswa menyanyikan lagu Kering-kering Ada Sepeda, kemudian direkam dan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Untuk tahap analisisnya, siswa mempresentasikan hasil pekerjaan, kemudian peserta didik lain menanggapi. Nah, untuk penutupnya, guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan hari ini, mengerjakan evaluasinya juga melalui Google Form. Kemudian melakukan refleksi, baru berdoa. Penilaiannya, sikap itu jurnal, pengetahuannya tes tertulis, keterampilannya unjuk kerja dan unjuk hasil. Ya, berikut itu instrumen penilaiannya, ini teknik penilaiannya, penilaian sikapnya nanti ada ininya ya, pakai. Kalau ini kan penilaian sikapnya mencatat hal-hal yang menonjol positif atau negatif yang ditunjukkan siswa dalam sikap disiplin dan tanggung jawab melalui jurnal. Ini pengetahuannya tes tertulis soal pilihan ganda, unjuk kerjanya, di bawahnya ada rubriknya baru. Nah, ini jurnal penilaian sikap, ini rubrik penilaian IPS. Kemudian ini rubrik penilaian SBDP-nya yang tadi menyanyikan lagu. Oke, itu adalah RPP saya. Mungkin ada yang bisa sharing atau Ibu Linda sudah ada? Atau saya lanjut, bagaimana Bapak Ibu? Oh, dilanjut ya? Iya, oke, boleh. Berarti langsung ke bahan ajar dulu ya. Ya, bahan ajar. Bahan ajar ya kan? Nah, di sini bahan ajarnya yang tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Pembelajarannya, iya betul. Ini nggak usah saya sebutkan satu-satu kali ya. Ini kan tadi KD, indikator materinya, pendekatannya saintifik, tanya jawab, pakai modelnya PBL. Nah, berikut adalah bahan ajar saya. Kelas 4, tema 2, pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Kemudian ini SBDP, ini yang lagu yang kering-kering ada sepeda. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian dari tempo serta jenisnya. Dilanjutkan lagi dengan IPS. IPS-nya itu yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Contohnya adalah singkong. Di sini yang kita bahas. Nah, ini adalah olahan-olahan singkongnya. Ada gambar serta pengertiannya. Udah bikin lapar ya. Saya juga jadi lapar dah si Bapak. Kemudian ini tuh baru pengertiannya singkong. Dilanjut lagi ternyata singkong juga bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Ini juga penjelasannya. Ya. Ini adalah bahan ajar saya. Baru dilanjut lagi dengan media ya. Media. Bentar, mana media? Medianya ini nih. Ini adalah medianya PPT. Coba kalau di play ya, langsung di play bisa. Terlihat nggak Bapak Ibu? Oh, kelihatan ya?
Mas itu coba nih saya. Nah, ini media saya jalan nggak? Oh ya ini. Ya, ini media saya tema 2, subtema 3 kelas 4. Ya, lanjut. Yang pertama kan mulai pembelajaran berdoa dengan dilanjut membaca Asmaul Husna. Nah, kemudian menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Di sini saya pakai speaker. Ada suara aja ya. Terdengar Bapak Ibu suaranya? Nah, ini belum ya? Udah belum? Soalnya di saya udah nih, belum ya? Belum, Ibu. Oh gitu. Oh iya kali ya, kok di saya aja ya lagunya keputar ya? Ya. Apanya? Ntar jadi itu viral Pak, jangan. Boleh, ayo nyanyi biar nggak stres. Ntar aja Bu kita nyanyi kring 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 ada sepeda. Bareng-bareng gitu, aja. Ya. Nah ya, saya lanjut dulu ya Bu. Persepsinya ini yang persepsi baru tujuan pembelajaran yang ada 8. Nah ini mari simak lagu kring-kringnya melalui YouTube. Nah ini kemudian kan dilanjutkan dengan gambar-gambar singkong kan kata Bu Linda juga harus nyata, jadi saya download gambar-gambarnya. Kemudian dilanjut. Kirim lewat mana Pak? Lewat sini Pak. Google Meet. Nah, setelah itu baru mengerjakan LKPD. Setelah mengerjakan LKPD, kita menyanyi bersama-sama kring 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 anak sepedanya. Coba nih, bisa nggak ya speakernya ya? Coba kok speakernya. Ayo dong nyanyi Pak Ki. Tuh nggak bisa di play. Pada saya nggak ada buat kering-keringnya. Tuh, ada suaranya nggak ya? Soalnya di saya ada suaranya. Belum ya. Nah, makanya gimana ya? Di saya ada suaranya. Ya itu makanya dicoba dulu, enggak sok. Ya, ini saya lagi coba, tapi Bapak Ibunya nggak dengar ya. Di speaker itunya biasanya ya Pak Ki ya? Di speaker apanya ya? Di speaker ibunya. Speakernya di mananya? Di ininya, speakernya. Handsfree-nya kali. Apa iya kali, masa pakai apa lepas handsfree kali ya? Coba ya. Iya, handsfree-nya. Oh iya. Penasaran saya jadinya. Ya, coba. Udah di slide belum? Di slide show belum, Bu? Tuh, udah di play. Ada suaranya nggak? Ada. Ya. Ada kecil, Bu. Volumenya belum dibesarkan. Coba kalau lebih besar. Tengah Bapak Ibu. Oke, Bapak Ki. Kring ada sepeda, sepedaku roda 3, ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Pak beli sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin Membantu makan. Oke, sampai situ aja ya. Berarti bisa ya di play, cuma harus headset berarti ya. Ini saya lepas headset. Oke. Bisa juga minjem toa musola, Bu, biar lebih keras. Jangan atuh Pak. Ya, oke, kalau udah menyanyi nanti lagunya itu anak-anak menyanyi, kemudian mereka mengirimkan videonya melalui grup WhatsApp. Nah, dilanjut kesimpulan, baru doa penutup.
Oke, ini medianya, Ibu kemudian lagi ngerenov ya. iya Bu, punten ya Bu, lagi ngerenov soalnya kedengeran. Aduh. Terus habis media lanjut ke sebentar Pak, ini kita keluarin dulu deh. Nah ya, habis media langsung ke LKPD ya. Ini template LKPD-nya. Kelas 4, tema 2, subtema 3, energi alternatif. Ini KD-nya, indikatornya, ya, ini petunjuk kerjanya. LKPD-nya masih belum jadi satu. Nah, ini LKPD saya. Kelas 4, tema 2, subtema 2, pembelajaran 5, ada petunjuknya. Dilanjut, langsung nama, ini yang IPS-nya, yang mengenai singkong, kemudian masih IPS. Nah, ini teksnya disajikan dulu, teksnya yang singkong dapat diolah sebagai makanan sama singkong sebagai energi alternatif. Pakai tadi. Nah, kemudian baru buatlah peta pikiran sederhana tentang memanfaatkan sumber daya alam singkong. Tadi ada 2 kan, dapat diolah menjadi makanan sama menjadi energi alternatif. Kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan teks, kemudian dianalisis, baru dipresentasikan ya. Seperti ini LKPD saya. Terakhir itu evaluasi. Nah, ini evaluasinya 10 soal PG. Nah, ini IPS-nya dengan KD titik satunya itu ada 2 soal. Saya indikatornya jenjang kemampuannya C4. Bisa ke bawahin. 2 soal, 3 soal. Kalau yang KD, kalau yang indikator 3.1, 3.2-nya 2 soal, 4, 5. Kemudian langsung dilanjut SBDP, jadi 5 soal ya, IPS, 5 soal SBDP. Ini yang SBDP-nya yang memerinci tinggi rendah ragu, ada 3 soal. Kemudian yang menyimpulkannya itu ada 2 soal, jadi 10 soal. Ya, itu pemaparan dari saya. Mungkin ada masukan dari Ibu dan teman-teman. Saya stop sharing ya. Silakan langsung saja Ibu. Dilanjut lagi ya Pak Teguh ya, berarti ya. Ya.
Kang. Berarti udah aman ya, Pak Teguh. Sekarang lagi Bu Trisna, Pak Teguh. Ya, bentar ini. Belum muncul ya, Pak? Belum? Sudah, Bu Tris. Sudah ada, silakan. Ini untuk RPP saya kelas 4, subtema 3. Indikator KD-nya 3.5, indikatornya merinci manfaat sumber dalam kehidupan. 3.52 menganalisis manfaat sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. 3.5.3 menyimpulkan manfaat sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk KD keterampilannya 4.5 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai bentuk energi. Indikatornya membuat laporan dalam peta pikiran tentang. Selanjutnya bahasa Indonesia KD 3.4 yaitu membandingkan teks petunjuk penggunaan dua yang sama dan berbeda. Indikator 3.4, 3.1 menyusun langkah-langkah pembuatan layang-layang dalam bentuk gambar. Yang kedua, memadukan langkah-langkah pembuatan layang-layang dalam bentuk gambar. Lalu untuk KD keterampilannya menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk indikatornya yaitu membuat layang-layang dalam bentuk gambar dengan mengikuti petunjuk teks. Untuk tujuan pembelajarannya tidak usah saya bacakan. Lanjut ke kegiatan. Kegiatan pendahuluan diawali dengan salam, menyapa, berdoa, lalu mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri. Persepsi melalui tanya jawab yang materi-materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lanjut ke kegiatan inti. Pada kegiatan orientasi, siswa diingatkan kembali tentang sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Yang kedua, siswa membaca teks singkat untuk mengingat kembali materi tentang energi yang telah dipelajari melalui slide PowerPoint yang disajikan oleh guru. Yang ketiga, siswa membaca teks petunjuk cara membuat layang-layang disajikan oleh guru melalui PPT. Yang keempat, siswa menyimak video pembelajaran tentang tanaman jarak sebagai energi alternatif. Pada kegiatan mengorganisasi, siswa menyiapkan alat dan bahan untuk membuat layang-layang dalam bentuk gambar. Yang keenam, selanjutnya siswa membuat layang-layang sesuai petunjuk yang sudah dibaca. Pada kegiatan membimbing, siswa menuliskan jenis-jenis energi alternatif, ciri-ciri dan keberadaannya saat ini berdasarkan video ke dalam bentuk peta pikiran.
Selanjutnya, siswa menuliskan pendapat mereka tentang pemanfaatan tanaman jarak. Dan yang ke-9, siswa diingatkan untuk menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Pada kegiatan mengembangkan, siswa menceritakan peta pikiran kepada teman-teman mereka. Dan yang terakhir, untuk kegiatan menganalisis, siswa menanggapi dan memberikan apresiasi kepada temannya tersebut. Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Yang kedua, siswa mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form. Yang ketiga, guru memandu refleksi pembelajaran. Dan yang terakhir, guru memotivasi siswa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Untuk penilaiannya, sikap dinilai dengan jurnal untuk pengetahuan berupa tes tertulis, dan untuk yang penilaian keterampilan yaitu laporan hasil pengamatan tentang sumber energi alternatif. Yang kedua, langkah-langkah membuat layang-layang. Dan yang ketiga, analisis sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan. Oke, Bu Trisna, punten. Itu untuk langkah-langkah membuat, Bu Trisna, punten. Itu untuk langkah-langkah membuat layang-layangnya nggak usah dimasukkan ke keterampilan, karena keterampilan itu kan semacam tadi. Nah, itu kan kayak sikap, dia pakai jurnal, pengetahuan, dia pakai tes tertulis, nanti dievaluasi ya. Nah, ketika keterampilan, Ibu kamu menggunakan laporan hasil, apa Bu? Punten. Nggak kelihatan saya ini. Laporan hasil. Oh. Nah, jadi langkah-langkah sama analisis ini analisis nanti bentuknya apa? Mau diapakan, Bu? Tulis. Oh, nanti ada ininya, ada template-nya sudah disiapkan. Oh ya udah, berarti ini langkah-langkah membuat layang-layang mau diapakan? Nanti siswa disajikan gambar-gambarnya, nanti mereka menuliskan dengan bahasanya sendiri. Kelas 4. Oh, tapi kalau saya sarankan terlalu banyak ya. Apalagi daring kan ya. Ini gak usah Bu, nomor 2 gak usah, dihapus aja. Nah, gitu aja, gak apa-apa. Ini analisisnya nanti dalam bentuk apa Bu? Laporan? Dalam bentuk tulisan. Ini nanti kan disajikan teks, nanti siswa membaca teks dulu, terus dicari di situ apa manfaat dari itu, terus kegiatan ekonomi dari. Bisa dipindahkan ke LKPD Bu, ke LKPD ini. Oh iya. Jadi nanti Ibu di LKPD gambar itu satu gambar, Ibu nanti buat apa macam-macam sumber daya alam di situ. Nah nanti mereka disuruh tulis gitu, maksudnya perhatikan gambar di atas, misalnya perhatikan gambar di bawah misalnya, atau nggak di atas ya biasanya ya. Nah sebutkan dulu biasanya kan sebutkan sumber daya alam yang pokoknya yang dari atas itu ya. Nanti kalimatnya diinikan ya Bu, diperbagus ya. Nah terus baru yang keduanya. Berarti mungkin ini aja ya Bu ya. Kalau bisa laporan aja Bu, analisis sumber daya tanaman jarak aja gitu ya. Kenapa? Ininya yang sumber daya itu kan nanti siswa menuliskan pendapatnya. Ya, itu di LKPD saja, jangan diproduk di sini Bu. Oh iya. Oh ini berarti dihapus saja. Karena itu kan maksudnya di penilaian di sini tuh Ibu mau menggunakan apa? Berarti kan sikap jurnal. Nanti kan ada jurnalnya kan. Nah kayak kemarin Bu siapa tuh pakai jurnal. Nah itu pengetahuan Bu Mei kalau nggak salah ya. Nah pengetahuan tes tertulis. Berarti kan nanti Ibu menggunakan di lembar evaluasi. Berarti nanti tes tertulis misalnya ya. Terus nanti keterampilan di sini. Nah itu pasti otomatis di bawah ini nih Bu. Setelah ini, nah lembar halaman ini nanti Ibu membuat template laporannya seperti apa gitu. Ya. Iya Bu. Berarti ini dihapus. Hapus aja, masuk ke LKPD aja Bu. Karena nanti kalau penilaiannya banyak 3, berarti Ibu nanti harus menampilkan 3-3. Ya, kita kan daring soalnya ya Bu ya.
Ya, Bu. Oke. Berarti satu aja laporan hasil Bu, pengamatan. jangan nggak usah pakai nomor 1 Bu, langsung aja laporan hasil pengamatan. Tidak usah pakai nomor 1. Nah, sip. Oke, di-save ya Bu, punten. Ya. Mangga Bu, lanjut. Ini untuk penilaian sikap sosial dan spiritualnya. Jadi butir sikap yang dinilai adalah ketakwaan, dan toleransi beragama. Ini sikap sosial, penilaian kognitif. Nah, ini Bu tadi yang saya maksud ini. Berarti ini dihapus, ini penilaian psikomotor KI 4. Berarti yang ini dihapus aja, Bu. Yang bahasa Indonesia. Halo, Bu. Pak Teguh. Lanjut lagi ini, ya. Bu Lindanya, ini tadi kan saya dihapus nih di atas nih ya, bahasa Indonesia. Ini dihapus nggak, Bu? Halo, ya Bu Trisna. Halo, Bu. Ya. Ininya dihapus aja, Bu. Ini untuk apa ini? Yang tadi kan saya di atas tadi ada yang penilaian keterampilan. Sebentar. Berarti ini Ibu, dihapus aja. Sebentar. Ibu kelas 4 yang Ibu nanti akan nanti pas PPL ya, kelas 4 ini mereka sudah pernah bikin belum? Ya. Ini kelas berapa? Kelas 4 kan ya? Yang bikin apa, Bu? Ya, bikin layang-layang ini udah pernah bikin belum? Oh, belum pernah. Soalnya kan nanti apapun yang nanti Ibu tuangkan di RPP nanti adalah pas untuk untuk PPL gitu. Maksud saya berarti dihapus aja ya. Maksud saya kalau misalnya lumayan kalau kedap. Ini saya kan lumayan ya. Ini nanti gambarkan ya Bu ya, layang-layang itu ya? Iya, dalam bentuk gambar. Saya harusnya hari ini tuh nggak boleh revisi lagi. Jadi Bapak Ibu tuh lapor semua aja, lapor presentasi gitu. Ya Bu Trisna ya? Iya. Punten Bapak Ibu ada yang sama nggak dengan subtema ini? Yang dengan Bu Trisna? Nggak ada yang sama? Nggak ada, Ibu. Nggak ada yang sama. Nggak ada. Iya, Ibu maksud saya gini, jangan mempersulit diri. Ini dihapus sekali ya, karena maaf kalau yang belum pernah, makanya waktu Bu Nur Anissa kan waktu yang PJBL juga kan saya tanya kalau misalnya udah pernah ya silakan, kalau belum jangan itu. Sama kayak kemarin kan Bu Anissa ya ketika PPKN ya. Nah maksud saya gini, Bapak Ibu ini kan maaf ya waktunya kan singkat untuk mempersiapkan segalanya singkat, dan apalagi untuk nanti kalau misalnya PPL itu biasanya hanya dikasih waktu sekitar 2 hari kalau nggak salah, 2 hari untuk mempersiapkan di perangkat berikutnya gitu, misalnya seperti itu. Maksud saya Bu Trisna kalau belum pernah tidak usah mengambil yang susah-susah gitu, ambil aja yang simple. Iya, nanti ini karena nanti akan kerepotan akan kerepotan ibunya, terus kedua akan anaknya untuk kita ajak arah ke sana gitu. Kecuali kalau ibu udah pernah ngajar di kelas sebelumnya, misalnya Bu saya udah pernah ngajar kelas 4 juga sama ini, walaupun pembelajarannya berbeda, nah itu nggak masalah. Berarti kan istilahnya minimal gitu ya, minimal kan ibu udah pernah mencoba gitu. Ya, oke ya Bu Trisna, mangga pakai tempat Teguh nih jadi ininya moderatornya. Ini di stop dulu ya, saya. Gak apa-apa, langsung aja Bu, langsung aja kok, nggak apa-apa. Langsung aja kalau mau dipakai boleh, ya, mau di-delete boleh. Langsung aja Bu, nggak apa. Coba di kelas Bu. Kalau nggak di kelas ini dicek dulu aja ya. Ya mangga. Aku bingung nomor apa tanya. Belum dimatiin mikrofonnya. Lanjutnya kedua ya Bu. Astagfirullahaladzim. Bu Tris, ada mau ditampilkan lagi? Ya, bahan ajarnya sebentar. Ya.
Ini Rosbandi. Saya lagi presentasi. Ini ngehang ininya. Word-nya. Sebentar, Pak. Not responding terus. Ini anti sapi nih, Bu. Harus anti sapi. Dari malam ini not responding terus ininya. Bagaimana kira-kira Oh, ini bahan aja. bisa, Beatrice? RPP lagi. Sebentar. Ditutup-tutup aja, Bu, yang itunya diminimize yang lainnya. Kalau lagi nampil editan atau apa. Ya. Sampai belum, Pak? Sudah, Bu, ini. sudah. Bu Trisna punten, tapi kalau Bu Trisna sudah matang mindset yang tadi lah yang saya jadi keingetan. Jadi kalau misalnya Bu Trisna PBL atau PJBL Bu Tris punten? PBL ya. PBL. Jadi itu kan kemarin yang layang-layang itu kan ya yang mau ceritanya mereka membuat Ibu membuat layang-layangnya. Tapi kalau Bu Trisna sudah matang dengan konsep ini ya nggak apa-apa. Saya sih persilahkan aja gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, Bu. Udah diidiin daripada ntar saya ribet. Enggak, tapi kalau yang tadi analisis yang sumber daya alam itu kayak KPD ya, alangkah baiknya. Iya. Ya, sip, Baik, semangat Bu, ya, Bu. ini yang bahan ajar. Ya. Tema 2 tujuan pembelajarannya. Indikator. Bahan ajar kompetensi dasar. Bahan ajar tema 2, subtema 3, yaitu tentang sumber-sumber energi alternatif. Di sini dijelaskan pengertian dari energi alternatif, kemudian beberapa macam sumber energi alternatif, macam-macam sumber energi alternatif ada matahari dan pemanfaatannya yaitu bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Di sini ada bagaimanakah cara mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kemudian sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak karena perbedaan tekanan energi. Energi gerak ini dapat diubah menjadi energi listrik oleh turbin angin. Lalu bagaimana cara mengubah energi angin menjadi energi listrik? Di sini dijelaskan. Selanjutnya ada aliran air, cara perubahan bentuk energi alternatifnya dari energi aliran air menjadi energi listrik. Kemudian panas bumi, di sini untuk IPA. Lanjut ke materi bahasa Indonesia. Nah, di sini pertama ini dulu dengan berkaitan dengan sumber energi alternatif yaitu angin. Lalu siswa diminta membuat mainan layang-layang dengan memperhatikan teks petunjuknya. Di sini ada alat dan bahan yang harus dipersiapkan, kemudian cara membuat layang-layangnya. Nah, di sini yang tadi ayo lakukannya itu, Bu, yang menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian untuk materi IPS yaitu tentang tadi analisis manfaat minyak biji jahe biodiesel. Mungkin itu aja, Bu, yang ini untuk bahan ajarnya. Lanjut kayak yang media belum selesai semuanya. LKPD juga baru separuh, Bu. Evaluasi baru 3 soal. Mungkin itu aja, Pak Pakih. Nanti saya lanjutkan lagi aja. Nuhun, Bu Trisna. Ya, semangat ya. Ya,
Tenang Bu Terima Tri, saya kasih, juga Bu. masih banyak yang belum oleng. Asal nggak percayanya Pak Teguhnya. Oh, iya semangat ya. Pokoknya mah jam berapapun nanti saya tunggu ya. Yang penting mulai jam 7 ya. Tapi jangan malam-malam Iya, deh kayak kemarin kasihan tuh yang kelompok berapa itu? Itu setengah 12 baru upload. Wah, pas saya cek dosanya belum ngasih grade. Malam saya sampai jam 1. Ngetiknya udah nggak connect. Malam Bu. Semalam kan pokoknya lagi libur. Masih liburan. Mulainya kali ya, mulainya malam ya Bu ya? Karena pagi kan ini biasa nyuci gosok. Ya, mereka banyak yang hajatan tuh, kan tanggal bagus ya, 8 dan 8 ya. Sempatnya malam. Saya juga sepanjang jalan juga pas aduh ini banyak banget janur tuh. Maksudnya berarti udah diizinkan kali ya. Jalan-jalan tapi di mobil saya nggak berani keluar karena kasihan khawatir kan ya masih PPKM ini ya. Oke, silakan Pak Fakih atau Pak Teguh nih. Baik, kita lanjutkan ke Bu Fani ya. Kita cari inspirasi dulu ke Bu Fani. Jadi kita ini sambil bisa ngorek-ngorek lagi yang belum selesai. Jadi kita nyari inspirasi dulu ke Bu Fani. Mangga Bu Fani dilajengkeun. Apa Pak Kima suka begitu? Share Bapak Ibu. Kenapa? Oh berarti laptopnya nih tadi habis ganti soalnya. Enggak ini hasil ngebetak punya orang, Pak. Pak Teguh itu speaker masjid dipinjam. Pak Teguh kan masih muda, masih bungsu. Iya, sudah terlihat Bapak Ibu? Oke. Di RPP kedua yang sudah saya rancang, saya masih mengambil di kelas saya sendiri, di kelas 5, tema 3, subtema 2. Kompetensi dasarnya adalah muatan pembelajarannya bahasa Indonesia dan IPA. Kompetensi dasarnya menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. IPK-nya menganalisis ciri-ciri bahasa iklan elektronik, lalu menyimpulkan pesan atau informasi dari sebuah iklan elektronik. Keterampilannya merancang pembuatan video iklan media elektronik, lalu selanjutnya mendemonstrasikan iklan media elektronik. Untuk muatan pembelajaran IPA, KD-nya adalah tentang menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. IPK-nya adalah merinci macam-macam gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang kedua, menyimpulkan penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Untuk keterampilannya mendesain peta pikiran gangguan pada organ pencernaan manusia beserta penyebabnya. Yang kedua, menyajikan peta pikiran gangguan pada organ pencernaan manusia beserta penyebabnya. Ini tujuan pembelajarannya, turunan dari IPK yang tadi sudah coba saya susun. Lalu untuk kegiatan pembelajarannya, masih sama untuk kegiatan pendahuluan di awal, membagikan link Zoom, lalu membagikan link absensi, mengucapkan salam, memastikan peserta didik sudah bergabung, menanyakan kabar, dan mengingatkan untuk mengaktifkan kamera. Lalu berdoa bersama-sama, peserta didik menyiapkan diri untuk belajar serta memeriksa kerapihan dan bersikap disiplin, lalu bersama-sama menyanyikan lagu daerah. Di sini saya ganti, kemarin udah lagu wajib nasional, coba lagu daerah. Ya, soalnya jarang kayaknya nyanyi lagu daerah. Lalu peserta didik diberikan motivasi. Bu Fani bisa nyanyinya? Apa? Ada Bu, nanti ada videonya tadi kayak Bu Nur Anissa. Kayaknya Bu Faninya ikut nyanyi. Oh, nanti nyanyi bareng-bareng biar seru. Lagu daerahnya apa?
Ampar-ampar pisang. Oh, itu mah gampang. Kita masuk Soal, soalnya apa pilihan kalau enggak apa ya bahasa Sunda tuh? apa Bu Bu? mau bazir Bu, pisang diampar-ampar. Kah? Soalnya ya Dadali ya, yang Sundaan gitulah gitu. temanya tentang makanan sehat Bu. Tadinya bingung mau nyanyi lagu apa ya yang biar ada mirip-miripnya gitu. Puyem Bandung. Lalu peserta didik mengingat kembali materi yang sudah dipelajari pada sebelumnya. Peserta didik menyimak penjelasan guru terkait materi dan tujuan pembelajaran. Lalu di kegiatan inti, peserta didik mengamati gambar dan video pada PowerPoint. Lalu peserta didik menganalisis gambar dan video sebagai kegiatan untuk memancing peserta didik berpikir kritis. Lalu bertanya jawab, terus diberikan penjelasan oleh guru mengenai iklan elektronik. Apa sih iklan elektronik? Lalu bagaimana ciri-ciri bahasanya? Bagaimana cara menyimpulkan isi atau pesan yang terkandung dalam sebuah iklan. Nah, itu peserta didik mengamati kembali ada gambar dan video yang disajikan oleh guru. Peserta didik menganalisis gambar kegiatan, menganalisis gambar untuk memancing peserta didik berpikir kritis. Lalu bertanya jawab kembali. Nah, sebagai penguatan, peserta didik disajikan video penjelasan yang lalu nantinya semakin dikuatkan diberikan kesimpulan oleh guru tentang organ pencernaan manusia. Setelah itu, peserta didik menerima arahan untuk mengisi LKPD, bersiap mengerjakan LKPD-nya. Lalu guru membimbing peserta didik dalam proses pengerjaan LKPD. Lalu jika ada kesulitan atau kendala di kegiatan selanjutnya, kita bisa melakukan diskusi untuk mencari solusinya. Di kegiatan mengembangkan, peserta didik mengembangkan informasi yang mereka dapat pada kegiatan sebelumnya untuk menyelesaikan LKPD. Lalu peserta didik membuat desain rancangan iklan yang akan mereka buat. Peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaannya, kemudian peserta lain menanggapi. Di kegiatan penutup, peserta didik menyimak dan membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Games pada aplikasi WordWall, ini udah bisa diklik, tapi nggak tahu bisa keklik apa enggak. Yang ketiga, peserta didik bersama guru melakukan evaluasi pembelajaran, ada pertanyaan-pertanyaannya. Lalu ini peserta didik mengerjakan soal evaluasi. Jadi WordWall-nya tadi hanya untuk apa ya, buat refreshing aja Bu, buat sambil main game sambil inget-inget. Nah, di evaluasinya mengerjakan soal seperti biasa, sama seperti RPP sebelumnya. Di sini penilaian sikapnya saat peserta didik melaksanakan pembelajaran, ada penilaian pengetahuan di LKPD dan tes tertulis. Keterampilannya membuat peta pikiran, mempresentasikan peta pikirannya, lalu membuat desain iklan. Ini instrumen evaluasinya. Penilaian sikapnya, sikap spiritual dan sosial. Lalu ini rekap penilaian kognitifnya. Ini penilaian psikomotornya. Atau penilaian keterampilannya. Ada yang IPA, ada yang bahasa Indonesia. Ini kayaknya belum diganti, ini bekas kemarin. Gitu. Sudah RPP-nya. Lanjut ya, Bu. Bu. Kan ke yang lain. Oke. Lanjut ke bahan ajar. Sudah terlihat lagi? Aman. Aman. Oh, alhamdulillah lancar. Di sini, ini apa naon? Oh, bahan ajar. Ini template tabel atasnya mengenai bahan ajar. Belum saya masukkan ke sini, masih terpisah. Ini bahan ajarnya. Udah ganti belum Pak tampilannya? Sudah. Oh, udah. Ini bahan ajarnya.
Bahan ajar, tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 1. Ini ada pertama bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan iklan? Lalu jenis iklan berdasarkan medianya, karena kita akan menitik beratkan di media elektronik. Lalu apa sih yang dimaksud dengan media elektronik? Ada di sini pengertiannya. Lalu ada tentang bahasa iklan elektronik, ciri-ciri bahasa iklan elektronik, jenis-jenisnya ada di mana aja, ada di radio, di televisi, dan di internet. Ada gambarnya juga. Lalu bagaimana cara menyimpulkan isi iklan elektronik? Nah, di sini ada. Lalu untuk yang IPA, gangguan pada sistem pencernaan. Nah, di sini ada gambarnya. Lalu di sini ada apa saja penyakit-penyakit dan gangguannya, sariawan, radang lambung, usus buntu, diare, disentri, sembelit, sama wasir. Nah, ini penutupnya. Gitu. Lanjut ya Pak, Bu. Enggak, lanjut. Di media pembelajaran. Ini tabelnya sama seperti tadi Mas Tis. Langsung ke PowerPoint-nya aja mungkin ya. Oke. Sudah terlihat? Udah, Bu. Oke. Nah, ini mirip-mirip sih template-nya kayak kemarin, urutan-urutannya. Mengucapkan salam, berdoa, mengecek kehadiran. Nah, ini yang bernyanyi tadi. Apa nggak usah, Pak, Bu? Lanjut aja. Biar seru. Coba di play ya Pak, nyobain. Boleh, sok silakan di awal aja, sok nggak Adil. Sambil diputar. Ini. Ngebuang-buang pisang. Bapak, mentang-mentang udah punya kebun. Ada ya? Ada. Nah, silakan Bapak Ibu yang masih terkendala audio, silakan nanti boleh ini untuk konsultasi. Ya, Ibu mah. Per jam jangan lupa 50.000 konsultasi. Ya, bagus. Coba ditarik ke tengah, Bu Fani ke tengah. Kenapa, Bu? Kursornya di tengah, coba lagu tengahnya ditarik. Oh, tunggu. Saya pengen dengar. Biasanya kalau di awal bagus, tengah-tengah suka ada ini. Tarik ke tengah. Lepas. Nah, oke. Sip. Bagus. Udah di tengah, Bu. Ya, bagus. Berapa menit? Wow. Ini enggak ini karena kan lagunya diputar-putar, nanti paling di ini Bu aja di pause. Di pause ya. Nggak sampai full. Lalu ini sama. Mari mengingat. Ini menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, lalu ini sudah masuk ke materi. Temukan perbedaan pada gambar berikut. Nah, ini ada dua gambar iklan. Ini di sini saya kotak merahkan supaya terlihat ini perbedaan iklan media cetak dan iklan elektronik. Lalu di sini menyimak lagi videonya supaya anak mencari tahu tentang bahasanya juga, bahasa iklannya, lalu isi iklannya. Di play lagi apa nggak usah Bapak Ibu? Nggak usah ya. Ini nanti buat anak contoh sebagai iklan elektronik. Lalu ini bahasa iklan elektronik, cara menyimpulkan pesan iklan. Lalu ini mengamati gambar lagi sudah masuk ke yang muatan kedua. Itu. Ini penyakit gangguan-gangguan organ pencernaan. Lalu simaklah video berikut. Nah, ini tadi yang di RPP-nya nanti anak sebelum dijelaskan dia nonton dulu di sini tentang penyakit sistem pencernaan manusia. Lalu ini penjelasannya. Mengerjakan LKPD. Lalu ini ada video lagi, videonya buat mengisi LKPD-nya. Jadi nanti anak-anaknya itu menganalisis isi video ini. Nanti ini diputarkan saat mengerjakan LKPD.
Lalu kesimpulan, refleksi, mengerjakan yang tadi, games, lalu evaluasi, ini linknya belum dipindahin Bu, belum sempat. Lalu sudah penutup. Itu. Lanjut ke LKPD. Oh, ini LKPD-nya masih terpisah. Malah jadi berantakan. Lihatnya di sini aja ya, Bu. Nah, ini LKPD-nya. Tadi di kegiatan 1 yang iklannya diputar, anak-anak diminta mengamati iklan elektronik. Nanti dari iklan itu ditulis di sini jenis produknya apa, terus nama produknya apa, medianya di mana, dia nemu iklan ini di mana, apakah di radio atau di TV atau di internet. Lalu kesimpulannya isi iklannya apa, pesan si iklannya ini. Lalu di kegiatan 2 anak-anak diminta untuk membuat iklan elektronik, video iklan elektronik. Jadi pertama mereka menentukan dulu jenis iklannya, apakah kan udah belajar tuh jenis iklan layanan masyarakat sama komersil di pembelajaran sebelumnya atau di subtema sebelumnya. Nah, nanti mereka memilih mau membuat iklan apa, apakah layanan masyarakat ataukah iklan komersil. Lalu di mana medianya, apakah di radio atau televisi? Kalau televisi kan berarti bentuknya video. Mereka memeragakan. Kalau di radio ya berarti hanya pesan suara aja kayak iklan-iklan yang suka ada di radio. Nah, ini nanti dikirimin deh videonya ke WhatsApp. Nah, ini di kegiatan 3. Ini iseng aja Bu, saya bikin ginian, ketemu ini sih, maksudnya ketemu si kolom-kolom huruf ini, nanti dia menemukan gangguan-gangguan pencernaan manusia. Ditulis deh di sini yang udah mereka ketemu. Ini ada 1 contohnya mah, tulis di sini. Nah, di kegiatan 4, mereka membuat peta pikiran gangguan pada organ pencernaan manusia. Itu LKPD. Berantakan, ini evaluasinya. Bentar Bu, kok jadi error? Sebentar Ibu, punten. Jadi error abis habis diganti. Pak Teguh kayaknya lanjut, nggak ada ada Pak Teguh. Pak Teguh ini agak error. Ngaco template-nya, dilanjut dulu kali ya. Dilanjut. Iya nih evaluasinya jadi berantakan tabelnya. Jadi kemana-mana dilanjut aja ya Pak Paki. Iya. Kita ke yang punya urap sama sama gado-gado sama kebun itu singkong. Paki mana hafal gitu. Itu kebun singkong orang, Pak. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Saya akan coba memaparkan perangkat 2 yang sudah saya buat, tapi mohon maaf masih ada kekurangan sana sini. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Masih di file apa nih, Explorer ya? Masih di file-file Bu Deta? Belum terlihat ya? Belum, masih di file-file.
Sudah? Belum, yang ininya file ininya di-minimize dulu. File ininya masih Bu, masih di yang itu. Bapak Ibu udah kelihatan belum? Bu. Belum, Bu. Belum. Di close dulu. Gangguan kayaknya Bu. Ini. Bentar ya. Belum terlihat ya? Sudah? Ya, silakan. Diperbesar sedikit Bu Det. Oke. Oke. Ini untuk kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Matanya Bahasa Indonesia, IPS, dan BPKN. Bahasa Indonesia, KD-nya 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau media elektronik. Untuk IPK-nya, menganalisis hal-hal penting dalam iklan media cetak. Yang kedua, membandingkan hasil analisis hal-hal penting iklan media cetak. Untuk KD 4.4, memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Untuk IPK-nya, mendesain iklan media cetak berdasarkan hasil analisis. IPS-nya 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. IPK-nya yang pertama, menelaah interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, menganalisis interaksi manusia dengan lingkungan. Untuk KD 4.2, menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. IPK-nya yang pertama, membuat laporan tentang interaksi manusia di lingkungan sekitar. Yang kedua, melakukan presentasi tentang interaksi manusia di lingkungan sekitar. PPKN-nya KD 1.3, mensyukuri keberagaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. IPK-nya yang pertama, menunjukkan sikap mensyukuri keberagaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, bertindak mensyukuri keberagaman sosial masyarakat sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 2.3, bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. IPK-nya yang pertama, membuktikan sikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, berpegang pada sikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 3.3-nya menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. IPK-nya yang pertama, menganalisis keberagaman sosial budaya masyarakat. Yang kedua, menilai keberagaman sosial budaya masyarakat. KD 4.3, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Untuk IPK-nya, membuat komik sederhana menggambarkan keberagaman sosial budaya masyarakat. Tujuannya sejumlah yang di IPK ada 14. Kegiatan pembelajarannya, pendahuluan, menyapa siswa, doa pembuka, sampai Merauke untuk menanamkan sikap nasionalisme,
Kemudian A persepsinya tanya jawab tentang materi sebelumnya dan materi yang akan dibahas. Maaf. 14. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah yang pertama A orientasi. Semua bersama guru membaca teks tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Knowledge. Yang kedua, siswa bersama guru mengamati tayangan video tentang interaksi manusia, technological knowledge dan communication. Yang ketiga, siswa bersama guru menelaah interaksi dengan lingkungan sekitar, critical thinking dan knowledge. Yang keempat, guru memberikan konsep dasar tentang materi yang akan dikaji. Kemudian yang B, mengorganisasikan. Siswa dibagi dalam kelompok masing. Kemudian siswa diskusi menentukan penyelesaian tugasnya, collaboration. Kemudian guru membimbing, C, bagian membimbing. Siswa dalam kelompok menganalisis interaksi manusia dengan lingkungan sekitar dan keanekaragaman sosial budaya yang ada. Masuk ke critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Kemudian siswa melakukan diskusi interaksi manusia di lingkungan sekitar dan keberagaman sosial budaya secara mandiri. Critical thinking, collaboration, dan communication. 9. Siswa membuat laporan tentang interaksi manusia di lingkungan sekitar. Critical thinking. Yang ke-10, siswa dapat menilai keanekaragaman sosial budaya masyarakat. Itu critical thinking, collaboration, dan communication. Yang ke-11, siswa menganalisis hal-hal penting dalam iklan media cetak. Itu critical thinking, collaboration, dan communication. 12, siswa bersama guru membandingkan hasil analisis kelompok tentang. Yang ke-13, siswa bersama guru melakukan ice breaking. Kemudian masuk ke tahap pengembangan. Siswa melakukan game board wall, itu untuk melatih berpikir kritis siswa dan teknologikal. Kemudian siswa mengerjakan LKPD berkaitan dengan unsur iklan dan sosial budaya melalui classwork, itu critical thinking dan teknologikal. Kemudian siswa bersama guru mendesain iklan media cetak. Yang ke-17, siswa bersama guru membuat komik sederhana tentang keberagaman masyarakat. Kemudian masuk tahap menganalisis. Siswa menyampaikan kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Siswa mengirimkan LKPD, desain iklan, dan komik sederhana dengan upload melalui classwork Google Classroom. Terakhir, siswa bersama guru melakukan evaluasi proses pembelajaran. Untuk penutupnya, siswa bersama guru menyimpulkan materi. Kalau tadi di bagian analisisnya siswa saja yang menyimpulkan, di bagian penutup guru memberikan penguatan sehingga disimpulkan secara keseluruhan. Yang kedua, siswa mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form. Nanti akan dikirimkan linknya. Kemudian yang ketiga, siswa melakukan refleksi yang dipandu oleh guru. Yang keempat, motivasi. Dan yang kelima, doa penutup. Untuk penilaiannya, itu ada jurnal sikap, tes tertulis, desain untuk keterampilannya, desain iklan, komik sederhana. Instrumen penilaiannya sebagai berikut. Sikap yang dinilai bersyukur, toleransi, dan tanggung jawab. Pengetahuan, ada rekap nilai pengetahuan. Kemudian keterampilan, bahasa Indonesia, desain iklan. IPN-nya tabel interaksi manusia. TPKE-nya komik sederhana tentang keberagaman sosial budaya. Ya, itu RPP yang sudah saya coba untuk siapkan Ibu dan Bapak Ibu semuanya. Berikutnya